subscribe to my channel. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau masak capcay bakso ya untuk karyawan. Jumlah semua karyawan ada sekitar 15 orang. Kita masak sekali, kurang lebih seperti ini. Mari kita lihat tutorialnya. Pertama kita siapkan bahan-bahan kita. Untuk 15 orang, 10 biji bawang putih. Oke, sedikit bawang merah. Kalau yang nggak mau pakai bawang merah boleh juga, bawang putih saja sudah enak. Jadi kali ini kita sediakan 3 saja ya untuk bawang merahnya, dan 1 biji wortel. Tapi kalau mau guna 2 atau 3 boleh. Kita kupas wortel terlebih dahulu. Malah melusut wortelnya. Aduh, melusut lagi, tapi nggak apa-apa ya, agak licin. Oke, kita buang ujungnya, kepalanya dan kakinya wortel. Lepas itu terlebih dahulu kita buat garis atau parit dekat wortel. Ini biar nanti kelihatan menjadi bentuk bunga-bunga ya wortelnya, biar lagi menarik sedikit. Oke, kalau yang bagi mau cepat, yos terus diketok-ketok aja atau dipotong-potong, terserah Anda. Yang penting nipis-nipis biar nanti bisa lagi enak ataupun cepat empuk ya, cepat lembut ketika kita masak. Oke, kita simak terus. Kalau saya tutorialnya pelan-pelan biar kelihatan cara bikin bunga-bunga dari wortel tersebut. Sebenarnya sih banyak banget mau diala buat bunga-bunga kayak gimana, bentuk apa itu bisa. Cuman yo kita ambil simpelnya aja. Kita potong wortel sekarang. Kurang lebih seperti itu ya bentuknya. Nampak bunga apa ya? Bunga dahlia. Bukan juga ya, bunga mawar. Ya pokoknya kayak gitulah. Yang penting bukan bunga desa aja. Oke, wortel sudah ready. Kita hancurkan bawang putih. Boleh kita pukul ataupun kita, yang penting kita hancur. Kalau yang nggak suka dipukul atau digeprek ya bisa di blender ataupun dipotong. Nah, kali ini untuk video kali ini saya geprek, lepas itu nanti kita cincang biar dapat aromanya lebih wangi bawang. Soalnya kalau di blender sama di geprek itu baunya lebih enak, lebih gimana ya, lebih menyengat tuh bau bawang. Enak sekali lah pokoknya. Tapi terserah follower semua ya, terserah kalian semua. Mau di blender juga bisa, diulek juga bisa, ataupun dipotong-potong juga bisa, nggak ngaruh sih. Nah, kita cincang sampai lembut ikut selera. Kalau saya nggak lembut banget, soalnya memang biar kelihatan ada bawang-bawangnya dikit gitu. Terus kita cek, kita cincang terus sampai dia hancur. Jangan kasih ampun nih bawang putih sampai dia menyerah. Oke, dia sudah menyerah sekarang. Selanjutnya kita geprek bawang merah juga sedikit ya. Tadi saya gunakan 3 saja. Kalau yang bagi nggak suka pakai bawang putih juga sudah enak untuk capcay mah. Banyak resep ya, ada yang guna buah keras atau kemiri, ada juga yang bawang putih saja. Kalau saya menggunakan bawang putih sama bawang merah, itu aja. Oke, seperti biasa, seperti bawang putih juga kita potong lembut, kita cincang.
Oke. Bawang putih dan bawang merah sudah ready. Sudah siap, wortel juga sudah siap. Tadi sudah beli sedikit bakso. Ini 1/4 kilo. Bisa juga dipotong-potong, tapi kalau saya lebih suka nggak usah dipotong. Jadi original dari pasar, karena saya sudah memilih baksonya yang size-nya atau ukurannya yang lebih kecil, cilik-cilik gitu ya. Kita beli pentol sapi ini, bakso. Oke, inilah bawang merah, bawang putih cincang, wortel potong, dan bakso untuk campuran sayur capcay kita nanti. Oke, sekarang ada brokoli. Nah, ini brokoli sudah saya potong-potong. Saya ambil bonggolnya dan saya kupas. Ingat ya, bonggol brokoli, bonggol kubis, bonggol sawi itu jangan dibuang. Karena lebih banyak kandungan gizinya itu ya di bonggolnya itu. Kesilapan yang sangat besar kalau Anda semua memasak tapi bonggolnya dibuang. Tapi dikupas dulu, lepas itu dipotong, dirajang kayak gini. Nah, itu jangan dibuang. Lepas itu sayur brokolinya kita potong dari bawah ke atas. Oke, ikut selera, mau besar, kecil, tebal, nipisnya ikut selera. Yang penting jangan utuhan terus dimasak ya. Kalau masih utuh dimasak gitu ntar makannya kayak gimana kan ya bingung juga toh. Kasihan seng makan. Kecuali mau makan sendiri nggak usah dipotongin juga nggak apa-apa. Oke. Ini ukuran kurang lebih 15 orang. Cuma menggunakan berapa tadi? Kurang lebih 7 on aja ini, nggak sampai sekilo brokoli. 7 on aja. Ini kalau mau enak lagi sama bunga kol, kembang kol itu yang warnanya putih ya kayak gini. Yang rupanya putih, tapi kalau saya tadi kebetulan muter-muter ke pasar dapatnya yang hijau aja. Yang putih pada kehabisan. Jadi kita guna seadanya aja. Oke, nah kita potong semua. Tadi dapat 4 apa ya, 4 biji apa 4 gelundung ya namanya, pokoknya dapat 4 lah. Ada yang kecil, ada yang besar, kayak ini dapat 4 dari pasar. Harganya juga cuman 7.500, kan murah sekali. Bisa kasih makan 15 orang. Baksonya juga tadi cuman berapa itu, 1/4 itu berapa, pokoknya nggak nyampe 10.000 lah, murah-murah aja. Ini bahan murah-murahan aja yang kita gunakan. Yang penting cara masaknya itu gimana, insya Allah nanti rasanya tetap enak ya, ikut selera kalian semua. Nggak usah mewah, nggak usah mahal, yang penting kita masak secara betul, rasa akan bikin ketagihan. Nah gitu. Oke, brokoli sudah ready semua, kita taruh di tempat. Nah, kita taruh di piring kayak gitu. Udah ready. Kita bersihkan dulu talenan kita atau sasaban kita. Kita bersihkan dulu. Lepas itu untuk campuran brokoli itu biar agak banyakan dikit, nanti bisa menggunakan apa ya, pokcoy ataupun jamur ataupun apa, tapi kali ini saya gunakan sayur kubis simple. Dan ini cuman berapa, nggak nyampe ya 1/4 kilo juga, soalnya separuh gelinding aja ini, nggak satu gulung utuh. Sama seperti tadi, bonggol kita amankan, jangan dibuang, ntar kita potong-potong juga. Nah untuk kubisnya kita potong terserah, ikut selera lah, mau dinipis atau yang besar. Kalau saya toel-toel aja, yang penting pecah, yang penting bisa gimana yo, yang penting pisah semua, jangan sampai utuhan dimasak, nanti makan kayak gimana lagi toh, bingung. Nah saya potong kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Bonggol kubisnya jangan dibuang tadi. Oke, kita tuh kita potong, kita belah, kita potong, kita campur sama bonggol sawi yang tadi. Kalau enggak ya kita pisah dulu, ntar rebusnya sekalian bersamaan, soalnya ada keras dikit. Kita rebus mesti agak lama daripada brokoli dan kubis tersebut. Oke, ikut selera lah.
Kalau yang masih muda-muda, giginya masih utuh, yo setengah matang juga nggak apa-apa. Semakin banyak gizi dan khasiatnya. Oke, menunggu asisten saya cari tempat untuk tempat kubis, cari tempat, mengambil tempat. Boleh komen-komen, like dulu, share, subscribe kepada teman-teman. Oke, kali ini kita gunakan satu panci ya untuk tempat kubis. Oke, barang-barang tersebut, bahan-bahan tadi yang sudah dipotong, ini wortel, bawang merah, bawang putih, dan bakso kita sudah simpan di piring. Mas, jangan lupa wortel tadi saya sudah cuci juga, cuman nggak sempat video. Ini bonggol kubis dan bonggol brokoli tersebut saya sudah taruh di tempat. Sudah saya simpan di mika ya. Nah, brokoli sudah saya pindah ke tempat panci yang stainless biar steril, nggak kotor. Kubis pun begitu juga. Nah, inilah bahan-bahan kita. Simple kan, cuman sedikit untuk 15 orang, nggak sampai 50.000. Udah matang, kenyang, dan pastinya enak. Oke, kita rendam brokoli dan kubis tersebut guna air dingin. Nah, jangan lupa air dinginnya dikasih garam sedikit biar nanti kalau ada ulat-ulat tuh semua pada keluar semua. Nah, ini. Oke. Ingat. Nah, ini mangkok kosong gunanya untuk kita tambahkan saus tiram. Nah, saus tiram kalau untuk lebih detailnya apa ya? Ya saus tiram, saori. Kurang lebih untuk 15 orang ya 5 sendok lah saus tiram tersebut. Ini brokolinya kita taruh garam, lepas itu kita simpan air, kita rendam dulu. Air garam gunanya mengeluarkan, mana tahu di dalam selah-selahnya sayuran tuh tadi waktu kita memotong nggak terlihat ya, ada satu ulat atau siput, biasanya suka ngumpet di situ, atau cacing, bahkan bisa ada, katakan kalau ada buaya atau singa, kalau dikasih ini garam nih otomatis dia akan timbul keluar. Nah, gitu. Jadi gunakan garam dan air dingin untuk merendamnya kita. Selepas kita rendam lebih kurang 5 menit, kita panaskan air di penggorengan kita atau wajan kita sampai mendidih. Kalau nggak sampai mendidih juga nggak apa-apa, tapi enaknya sampai mendidih. Nah, kita rebus dulu brokoli. Kalau saya biasa merebus brokoli itu cuman 3 menit, paling lama pun 5 menit, tapi ikut selera masing-masing juga. Kalau yang mau 10 menit lagi empuk juga nggak apa-apa, sampai melekotrok juga nggak apa-apa, sampai jadi bubur kayak gitu, tapi nggak asik kan. Nah, standarnya 3 sampai 4 menit atau 5 lah maksimal. Tapi kalau yang kurang lembut lagi, kurang empuk, bagi yang ibu-ibu atau masakan untuk nenek-neneknya, keluarga kan banyak yang sudah nggak ada giginya pada ompong, bisa direbus sampai dia empuk lah, ikut keempukan aja, nggak usah ikut waktunya. Cuman sayur semakin lama direbus itu semakin hilang khasiatnya. Itu makanya kalau dokter-dokter semua menganjurkan setengah masak gitu, masih banyak vitaminnya gitu. Oke, saya kurang lebih cuman 3 sampai 5 menit, tapi kalau kali ini saya gunakan 3 menit saja, nggak sampai 3 menit. Oke, kayak gitu kurang lebih. Nanti air tampaknya mau jadi agak-agak kehijau-hijauan ya. Itu bukan karena pewarna, tapi karena keluarnya warna dari sayur tersebut. Kayaknya sudah. Kita angkat. Oke, gunakan penyerok atau penyaring. Lepas itu kita rendam guna air dingin. Nah, kalau mau bagus lagi guna air es. Tapi kalau saya guna air biasa aja dari keran, saya hidupin itu.
Bisa dipanci, kalau yang nggak ada gitu bisa dipanci ataupun di ember. Yang penting direndam pakai air dingin. Oke, kita rebus kembali sayur kubis. Kita rebus selanjutnya sayur kubis. Nah, kalau sayur kubis ini cara rebusnya bukan sama kayak sayur tuh brokoli. Jadi waktunya lebih sedikit, lebih pendek. Dalam waktu 1-2 menit udah empuk sih, udah lembut. Kayak gitu aja sampai biasa kayak tadi, kita tunggu dia empuk. Nah, kalau waktu ikut saja, tapi kalau saya menggunakan waktu 2 menit saja. Soalnya kalau terlalu empuk juga nggak enak juga sih. Sambil nunggu kayak gitu bisa dikasih hidup-hidup musik dangdut atau musik apa, kita goyang-goyang dulu atau kita rileks sambil ngopi juga boleh. Ya. Soalnya kalau ditungguin juga lama-lama bosan juga. Masak sayur, rebus sayur ditungguin, ngapain kan nggak ada gunanya juga, nggak ada faedahnya. Kalau udah tahu nih 2 menit matang, 2 menit empuk, ya udah tunggu 2 menit, kita lihat lagi, kita angkat, kan gitu aja. Kalau 3 menit ya 3 menit, 5 menit nggak usah ditungguin kali. Kalau bagi ibu-ibu bisa untuk sambil cuci piring atau apa gitu kan bisa juga di rumah. Nggak harus fokus banget sih kalau masak tuh, buat santai aja, rileks. Oke, ini sayur kubisnya nampaknya sudah mulai mendidih dan kita angkat ya. Dia sudah empuk, dia sudah lembut sekali, sudah matang. Sama seperti sayur tadi, kita rendam pakai air dingin. Bisa pakai air es ya kalau Lepas tuh jangan lupa kita masukkan bonggol sawi sama bonggol kubis tadi. Ini sama kerasnya, jadi kita rebus sekalian secara bersamaan ya. Agak lama aja, kita singkat, yang penting sampai empuk ikut selera ya. Kayak gitu sampai mendidih. Yang pasti ini waktunya lebih lama daripada brokoli dan kubis. Soalnya ini dari batang brokoli dan batang kubis tersebut memang agak keras sih. Kalau bahasa Jawa bonggol panggilnya. Kalau bahasa Indonesia batang apa ya. Pokoknya itulah bentuknya yang kayak tadi itu. Kadang ya mumet juga, soalnya saya asli Jawa Tulen. Oke, kelihatannya batang brokoli dan kubisnya sudah empuk. Kita angkat. Langkah-langkah seperti tadi, kita rendam air dingin. Sekali lagi saya ingatkan, bisa menggunakan air es ataupun air biasa ya. Oke, inilah penampakan semua bahan-bahan yang sudah kita rebus dan kita sudah siapkan. Kita lihat betul-betul selengkap kan, bakso, wortel, bawang ada, saus tiram, kubis dan brokoli yang sudah kena rebus tadi. Tinggal tunggu apa? Tunggu masak lah. Oke. Tapi jangan lupa perlu kita sediakan sedikit tepung kanji, kita simpan di mangkuk. Nah, nanti gunanya tepung kanji itu untuk apa? Nah, kita simak video selanjutnya. Mari kita masak dulu. Pertama kita nah nih kita panaskan penggorengan atau wajan. Kita main api sedikit, tapi ingat bagi ibu-ibu yang di rumah jangan main api, ntar terbakar rumah, bahaya pula. Kita mau tidur di mana, nggak bisa tidur kan. Kita masukkan bawang putih. Ini yang perlu kita perhatikan, beserta bawang merah sekalian. Kita tumis-tumis dulu. Sampai keluar bau harum bawangnya itu terasa sampai hidung kita, nampak wangi gitu. Setengah masak, kita masukkan wortel beserta bakso yang tadi kita sudah beli di pasar, yang kita sudah siapkan. Kita tumis-tumis lagi. Nanti kalau wortel tuh matang ataupun bawang putih matang, wortel pun ikut matang.
Oke. Oke, kita kasih air bersih. Kalau untuk satu porsi ya sedikit saja. Ini untuk 15 porsi. Jadi agak banyakan dikit, kurang lebih ya 3 mangkuk bakso gitu. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan bumbu, ada garam, masako, dan penyedap rasa. Kami nggak menyebutkan merek ya, bebas merek apa. Nah, kita masukkan, dia sudah mendidih sedikit. Kita masukkan nggak apa-apa. Saus tiram juga kita masukkan. Nah, ini agak lama ini mendidihnya. Oke, kita tunggu saja. Kita tunggu sedilo meneh. Sambil kita menunggu dia mendidih banget, mendidih betul-betul mendidih, kita ambil tepung kanji dan kita taruh air. Nah, kita simpan air kayak gini, tepung kanji yang tadi di mangkuk. Gunanya apa? Untuk memperpekat nanti ya, atau biar kental kuahnya. Gitu. Ini sudah mendidih sekarang. Kita gaul-gaul tepung kanjinya. Kita kacau-kacau dikit biar dia campur sama airnya. Oke, kita masukkan bonggol atau batang brokoli beserta kubis. Brokolinya sekalian masuk. Kubis juga masuk semua, sayur-sayur tadi. Pas itu kita esek-esek. Kalau yang nggak bisa esek-esek ya nggak usah diesek-esek. Ntar malah tumpah semua. Bisa di gaul guna sundip atau solet ya, atau apa ini, iros atau apa namanya yang di sebelah tangan, yang di sebelah kanan tangan saya itu yang saya pegang itu. Kalau saya biasa esek-esek sampai bawah pokoknya. Oke, dan kita masukkan tepung kanji dikit demi sedikit, pelan-pelan, jangan semua. Kita lihat kepekatan atau kekentalan kuah tersebut. Kalau kurang kental kita tambah lagi. Oke. Nah, ini tinggal tunggu mendidih sebentar. Kurang lebih seperti ini, dan capcay sayur bakso untuk 15 orang sudah ready disajikan. Oke, tampilannya. Mari kita angkat, kita pindah di tempat stainless steel ya. Ini untuk teman-teman semua ini makan sama-sama. Lebih kurang seperti ini. Kalau ada kekurangan rasa apa boleh komen di bawah. Nanti bisa konsultasi sama kami, atau ada kritik, saran, semua kami open. Oke, bisa taburkan bawang goreng sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.